Selamat pagi, perkenalkan saya Intan Nira Santi Brutarigan, mahasiswa semester 7, program studi pendidikan sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas TPT saya pada modul 2. Pada video ini saya akan memaparkan hasil pengamatan dan analisis evaluasi pembelajaran yang meliputi penilaian formatif, sumantif, alternatif, dan autentik. Selain itu, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi, penyusunan kisi-kisi, serta analisis data evaluasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan pada modul. Tahap pertama yang saya lakukan adalah mengamati evaluasi pembelajaran yang telah disusun pada modul 2. Evaluasi pembelajaran tersebut terdiri dari 4 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui perkembangan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua, penilaian sumantif yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian alternatif, yaitu penilaian yang tidak hanya menggunakan tes tertulis, tetapi juga menggunakan penugasan, proyek, atau presentasi. Yang keempat, penilaian autentik, yaitu penilaian yang menilai kemampuan peserta didik secara nyata melalui kinerja, praktik, atau produk. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat apakah evaluasi yang digunakan telah sesuai dengan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Untuk menguji ketepatan evaluasi pembelajaran, saya menyusun langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi, yaitu yang pertama, menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, menetapkan tujuan penilaian. Yang ketiga, menentukan jenis dan bentuk penilaian baik formatif, sumantif, alternatif maupun autentik. Yang kelima, menyusun kisi-kisi evaluasi. Yang keenam, menyusun instrumen atau soal evaluasi berdasarkan kisi-kisi. Yang ketujuh, menyusun pedoman penskoran atau rubrik penilaian. Langkah-langkah ini dilakukan agar instrumen evaluasi digunakan valid dan sistematis. Penyusunan kisi-kisi evaluasi. Kisi-kisi evaluasi disusun sebagai pedoman dalam pembuatan instrumen penilaian. Kisi-kisi evaluasi membuat beberapa komponen, antara lain kompetensi dasar, yang kedua indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat bentuk dan jumlah soal, yang kelima level kognitif peserta didik, yang keenam dengan adanya kisi-kisi evaluasi, soal atau instrumen yang dibuat dapat dipastikan telah sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Pada bagian keempat, yaitu analisis kesesuaian evaluasi, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, saya melakukan analisis kesesuaian evaluasi pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa soal dan instrumen penilaian telah sesuai dengan indikator pembelajaran. Bentuk penilaian sudah selaras dengan jenis penilaian yang digunakan. Teknik penilaian mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti variasi bentuk penilaian agar lebih mengakomodasi kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Bagian yang kelima, yaitu analisis data evaluasi. Selanjutnya, saya melakukan analisis data evaluasi pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung tingkat ketuntasan belajar peserta didik, menentukan nilai rata-rata hasil belajar, mengidentifikasi indikator yang telah tercapai dan yang belum tercapai. Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti pemberian remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas. Bagian yang keenam, yaitu dokumentasi aktivitas. Seluruh aktivitas yang saya lakukan dalam penyusunan tugas ini telah saya dokumentasikan, mulai dari penyusunan kisi-kisi evaluasi, penyusunan instrumen penilaian, analisis evaluasi pembelajaran, analisis data evaluasi. Dokumentasi ini menjadi bukti pelaksanaan tugas sesuai dengan perintah pada modul.
Sebagai kesimpulan, evaluasi pembelajaran harus disusun secara sistematis melalui kisi-kisi evaluasi, serta dianalisis dengan tepat agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah dasar. Demikian pemaparan saya mengenai analisis evaluasi pembelajaran pada modul 2 sebagai bagian tugas dari pemantapan terstruktur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Selamat pagi.